Benefit yang didapatkan dari Ekrut pastinya koneksi, terus ya lowongan tanpa batas, karena Ekrut itu ya semacam panel untuk kita bisa berbagi, kita bisa melihat dunia luar, pekerjaan-pekerjaan yang lagi open opportunities tuh apa aja. Perkenalkan, nama saya Jason Anggakusuma, Backend Engineer di Indodax. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang seru kali ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan nyalakan notification terlebih dahulu ya. Oke, perkenalkan, nama gue Jason Anggakusuma, gue Backend Engineer di Indodax. Kesibukannya saat ini sekarang kerja di Indodax sebagai Backend Engineer, terutama di cryptocurrency. Untuk sekarang ini ya ngurusin untuk bagian migrasi kripto yang dari luar Indodax untuk menuju migrasi masuk ke dalam listing di Indodax. Seperti itu sih. Jadi awal karir saya itu, saya terjun sebagai backend engineer tuh sebagai intern. Di semester 5 saya magang di Untar, saya intern di Sponsor TV. Lalu saya bekerja di situ sebagai data analis karena role saya di dalam kuliah juga data engineer, jadinya saya perlu lebih dalam nih saya kira waktu di internship itu di data analis. Setelah itu saya bekerja menggunakan Python dan lain-lain, menganalisa data dan lain-lain sehingga sampai 3 bulan. Sampai pada akhirnya saya selesai intern, lalu saya break dari pekerjaan saya itu, kan namanya juga intern, jadi 3 bulan doang. Lalu saya di semester 7, saya melanjutkan pekerjaan saya sebagai backend engineer. Itu pun di-hire oleh CTO lama saya yang di dalam Sponsor TV. Tapi saya tidak serta-merta langsung jadi data analis lagi di tempat selanjutnya, tapi sebagai backend engineer di Mola TV. Di Mola TV sendiri saya sudah cukup lama, 1 tahun 7 bulan menggunakan Golang. Di situ banyak kesan-kesan pesan dan menarik karena di situ saya belajar bagaimana best case untuk membuat sebuah program. Dan saya juga belum pernah mengenal untuk yang namanya itu apa itu backend engineer gitu loh. Apa sih itu backend engineer? Di situ saya struggle sama 3 bulan, saya kerjain project dan lain-lain. Sampai saya merasa pada akhirnya di 1 tahun 7 bulan itu saya merasa stuck. Maksudnya stuck tuh saya nggak ngerti apa yang harus saya lakuin lagi untuk mengembangkan karir saya. Lalu saya open opportunities ke rupa-rupa.com. Di rupa-rupa.com itu saya sebagai backend engineer juga, tapi beda divisi. Divisinya itu sebagai sales and operation. Di situ saya mengontrol untuk cost optimization di setiap perjalanan sistem rupa-rupa itu sendiri. 6 bulan saya bekerja, lalu saya open opportunities lagi, lalu ada company EduTech Management yang mau nih menerima saya, yaitu Activate di 1 tahun bersama Activate sebagai backend engineer juga, menggunakan Golang juga, tapi di sana saya cukup belajar banyak, yaitu menggunakan Golang, Ruby, JavaScript. Di situ saya belajar banyak karena banyak hal yang saya belum pernah temukan di company-company sebelumnya, best case dan lain-lain. Dan suatu hal terjadi, lalu teman saya get back saya, lu mau kerjaan gak nih? Lumayan nih segala macam. Dan pada saat itu hot-hotnya isu yaitu cryptocurrency. Saya tergiur juga, akhirnya saya masuk ke dalam company tersebut. Backend web development itu adalah suatu otak dari suatu program yang dibuat untuk memvalidasi data, memproses data hingga bisa tersalurkan ke dalam bentuk data yang nantinya akan diolah oleh front end menjadi suatu tampilan. Jadinya backend itu adalah ini seperti manusia sebenarnya. Sistem program itu adalah seperti manusia. Jadi backend itu adalah otak, frontend itu adalah tampilan mukanya. Jadi yang kalau misalnya kita lihat orang itu pinter tapi dia itu agak nerd gitu, nah itu nerdnya itu adalah front end-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat, kadang kita lihat suatu situs tuh jelek tapi flow-nya itu bagus, berarti back end-nya bagus,
front end-nya yang agak kurang, yang perlu dioptimize. Seperti itu sih. Itu nggak benar, karena saya pun yang merasa yang tadinya masuk ke IT nggak ngerti apa-apa, nggak tahu lulusnya di apa, ujungnya jadi back end gitu loh. Dan saya juga nggak terlalu pinter-pinter banget, jadinya back end itu bisa dipelajarin dan nggak sesusah yang seperti yang dibayangkan lah. Back end engineer di Indodax saya kan lebih tepatnya itu di crypto. Jadinya saya itu harus lebih sering tuh untuk explore tentang new teknologi, apa aja yang dipakai untuk teknologi tertentu. Karena di setiap crypto itu kan berbeda-beda sistem yang dipakainya. Jadi kita harus paham mengenai apa itu flow-nya bagaimana, sistem memorinya, sistem bagaimana pemanggilannya, itu yang harus kita lebih pahamin. Setelah kita sudah pahami sebuah sistemnya baru kita integrasi sampai produk atau cryptocurrency-nya itu rilis. Skill set yang harus dimiliki oleh back end. Yang penting harus tahu flow, bagaimana data flow itu bisa bekerja. Business flow itu lebih penting karena itu akan mempengaruhi project-nya itu akan berjalan ke depannya. Karena kan kita nggak buat sistem itu untuk sekali pakai, untuk bisa di-maintain berkali-kali, jadi kita harus mengerti nanti next-nya akan seperti apa, next-nya akan seperti apa. Jadi kita harus mengerti business flow-nya dulu. Tidak cuman technical things-nya doang, tapi kita harus mengerti konsepnya bagaimana. Technical things, logic itu sangat penting, perlu banget itu logic. Karena ketika kita nggak ngerti 1 tambah 1 itu sama dengan 3, itu akan sulit. Karena kan 1 tambah 1 tidak mungkin bisa selalu 2. Kadang kita mungkin di dalam prosesnya kita bisa tambahin 1 di dalam proses penambahannya. Jadi kita nggak serta-merta strict. Jadi kita harus dinamis di dalam backend itu. Penting nggak penting sih sebenarnya. Yang paling penting itu adalah pengalaman kalau di backend engineer itu sendiri. Website itu nggak terlalu dilihat karena yang kita lihat itu adalah bagaimana orang itu bisa men-solve suatu problem. Seperti misalkan kita pengen bikin nih chat itu kan nggak cuma pemanggilan dalam 1 kali. Chat itu kan ada bentuk streaming, seperti video ini kita streaming. Jadi kita harus nge-listen terus datanya, data masuk kita reload, seperti itu. Jadinya website itu mungkin ada beberapa orang yang bikin untuk website dari untuk portofolio backend, tapi kalau saya prefer enggak. Jadi awal mula saya kenal Ekrut itu ketika saya pindah dari Hektivate ke Indodax. Jadinya ketika Hektivate itu saya berjalan, teman saya itu masuk di sela-selanya itu. Teman saya itu nawarin saya, jadinya gimana sih, lu lagi open opportunity gak ke saya? Habis itu saya bilang, saya kan orangnya waktu itu sangat exploring, pengen tahu banget apa sih yang lagi di open opportunity. Oh company ini loh, company cryptocurrency. Oh cryptocurrency apa nih? Oh Indodax, wah itu lebih lagi tuh, pengen tahu banget kan akhirnya pengen tahu, ikut aja, awal mulanya ikut aja sampai pada akhirnya ya lolos dan akhirnya bisa masuk ke dalam si Indodax itu sendiri. Jadinya awal mulanya yang saya ingat itu tuh saya tuh di interview sama teman saya dulu. Di interview itu belum sama Ekrutnya, baru sama teman saya doang. Di interview segala macam, kenapa lu pengen pindah dan lain-lain. Baru ke panggilan kedua untuk interview itu nggak lama, 3 hari, 4 hari itu cepat. Semacam 2-3 hari lah. Benefit yang didapatkan dari Ekrut pastinya koneksi. Terus ya lowongan tanpa batas, karena Ekrut itu ya semacam panel untuk kita bisa berbagi, kita bisa melihat dunia luar, pekerjaan-pekerjaan yang lagi open opportunities tuh apa aja. Bakal luas banget sih nantinya, karena menurut saya nggak semua orang itu bisa jadi back end, tapi peluangnya itu karena semua hal itu nanti akan diotomasi, nggak cuma nulis doang di kertas.
nanti akan diinput melalui backend, lalu masuk ke database dan lain-lain. Itu akan ke-record semuanya sebagai sistem. Dan nantinya kertas akan digantikan oleh komputer sih harusnya, untuk memudahkan juga. Biasanya itu lebih ke optimal. Bagaimana sistem itu kalau looping itu tidak menggunakan for, tapi pakai dynamic programming, pemanggilan fungsi berkali-kali dalam satu fungsi. Membuat sistem itu tidak terlalu makan banyak memori. Emang lebih teknikal, tapi pastinya kita harus lebih banyak untuk explore untuk pertanyaan live codingnya itu. Live coding kalau misalkan yang saya dapat, bagaimana cara untuk membalikan isi data itu dalam satu variabel tanpa temporary variable. Itu sih. Itu pertanyaan menarik. Tips karirnya itu banyak belajar pastinya. Banyak untuk kerjaan hacker rank. Karena di hacker rank itu emang sih nggak real life banget apa yang dibuat soalnya itu oleh hacker rank. Tapi di dalam hacker rank itu tuh melatih nalar. Nantinya ketika udah bekerja, soal-soal hacker rank itu emang nggak akan sama di dalam pekerjaan, tapinya itu akan useful banget. Bagaimana cara untuk kita itu mengubah posisi dari sini, dari A ke B tanpa memerlukan temporary variable dan lain-lainnya. Jangan lupa untuk subscribe Ekrut TV untuk konten bermanfaat selanjutnya. Jika kamu sedang mencari pekerjaan baru, segera sign up di website Ekrut untuk mendapatkan peluang kerja di ribuan perusahaan. Saya Jason, sampai jumpa.